adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Tiur. Untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nanda. Tapi sebelum itu, sebelum kita berdiri, sebelum kita senang sama-sama, bersukacita sama-sama, coba ambil dulu sikap doanya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau menyanyikan lagu Mari Masuk. Dengan hati yang sungguh ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Semuanya sudah siap berdoa. Kita mau mendengarkan Votum. Kita akan mulai ibadah kita, marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, Kak Tiur mau tanya dulu nih sebelum kita nyanyi sama-sama. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kurang semangat nih Kak Tiur aja semangat. Coba sekali lagi. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sore, hebat banget nih adik-adik. Pastinya sudah rapi bajunya. Terus apa lagi? Sudah sarapan pastinya. Bener Kak Tiur juga hari ini bahagia banget loh. Kenapa? Meskipun masih ibadah online, tapi Kak Tiur bisa bernyanyi bersama adik-adik. Bener gak? Bener dong. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau happy sama-sama. Karena apa? Karena kita semua adalah anak Tuhan. Betul banget. Yuk kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Makin
Tiur mau membacakan hukum Taurat yang ke-9 dan ke-10. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Nah adik-adik, Kak Tiur mau tanya, masih semangat gak? Wow, masih nih kayaknya. Coba senyum dulu dong. Senyum ke papa mama, senyum ke kakak adik. Tahu gak sih adik-adik, Tuhan Allah itu sangat besar. Makanya dia selalu senangkan kita, dia selalu girangkan kita. Karena apa? Benar, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Yuk, kita mau puji lagi Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Sekali lagi yuk. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Nah, adik-adik semuanya harus sikap sempurna karena kita mau memberitakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik boleh duduk lagi, tapi pastinya sebelum ibadah pasti sudah menyiapkan alat tulis dan juga Alkitabnya benar. Kita sudah mau masuk ke firman Tuhan. Pastinya dengan sikap berdoa kita menyanyikan lagu Tetap Setia.
lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oke adik-adik, Kak Tiur akan memimpin doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu tetap setia untuk mau mendengarkan firman-Mu. Sebentar Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh Kudus ya Bapa, agar kami mengerti apa maksud dari firman-Mu yang akan diberitakan oleh Kakak Nanda. Tuhan Yesus yang baik, berdoa juga agar kami tetap dengar-dengaran. Meski kami di rumah, tapi kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye adik-adik. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kananda mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Perjanjian Lama. Kita buka kitab Samuel, 1 Samuel 1. Ayo sama-sama kita buka Alkitabnya ya. 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-9 sampai ke-18. 1 Samuel 1 ayat yang ke-9 sampai ke-18. Ada amin? Amin. Pasti hebat semua adik-adik sekolah minggu ya. Kita baca sama-sama seperti biasa. Kananda selalu bilang bacanya pelan-pelan. Karena ada adik-adik dari kelas kecil, kelas sedang, sampai kelas besar ya. Kita akan baca 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. 1, 2, 3. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, Eli
Tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, adik-adik, saat ini kita lagi mau cerita tentang ibunya Samuel. Nah, jadi dulu kala ada seorang ibu dan seorang bapak yang bapaknya namanya Elkana dan ibunya Hana. Nah, Bapak Elkana dan Ibu Hana ini sudah lama tidak memiliki anak. Tetapi si Bapak Elkana ini ternyata punya istri lagi yang punya anak nih adik-adik. Anaknya ada 2. Nah, Ibu Hana ini sedih sekali. Kan ada gambar, bisa kelihatan? Jadi ada Bapak Elkana, Ibu Hana yang suami istri sudah lama tapi tidak punya anak. Jadi pada suatu kali di bait suci datanglah siapa tadi? Ibu Hana, dia datang ke hadapan Tuhan seperti di ayat mana? Di ayat 10 ya, itu kan ya. Dan dari ayat 9 sih sudah dibilang berdirilah Hana, ya kan? Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lihat mukanya ya. Dia nangisnya seduh nih, ada air matanya di titik. Ada air matanya Ibu Hana ya. Jadi Ibu Hana ini waktu itu di bait suci nangis, sedih gitu ya kan. Sampai akhirnya sebenarnya dalam hatinya juga sudah bilang si Bapak Elkana ini sudah bilang nih di ayat sebelumnya nih kalau adik-adik lihat ya. Nggak usah, nggak apa-apa kok, apalah artinya ada anak laki-laki dibandingkan aku katanya gitu. Tapi si Hana ini merasa sedih karena si istri Bapak Elkana yang satu lagi itu selalu selalu membuat hatinya sedih gitu loh. Jadi selalu membuat perasaan Ibu Hana itu, aduh aku kasihannya sedih sekali ya, aku nggak punya anak, yang ibu yang itu punya anak, Ibu Penina punya anak, aku nggak punya gitu ya. Akhirnya Ibu Hana ini datang ke Tuhan nih adik-adik. Dia datang ke Tuhan berdoa di bait suci, tangis berdoanya gini, mulutnya kayak komat kamit ya tadi dibilang ya. Mulutnya soalnya tidak kedengeran suaranya, jadi cuman gitu ya kan. Jadi dikira sama siapa? Imam Eli, imam yang ada di bait suci, kalau Ibu Hana ini sedang apa? Mabuk ya. Dibilangnya kalau dia sedang mabuk. Karena dia ngomong hanya kayak komat kamit, terus sambil nangis, sambil mungkin mukanya kan tadi dibilangnya muram ya adik-adik ya. Dia muram, dia tidak mau makan, dia sedih, dia komat kamit, gitu di bait suci dia ngomong sama Tuhan kalau dia mau punya anak. Seperti di ayat 10 dan ke-11 akhirnya dia membuat nazar janji sama Tuhan kalau dia mau mau memberikan anaknya ke Tuhan kalau Tuhan kasih dia anak laki-laki ya kan ya. Dengar doanya ya adik-adik, dia dibilang di ayat 10 dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sampai dia bakalan janji loh sama Tuhan adik-adik. Dia bilang kalau Tuhan lihatlah kami, lihatlah aku hambamu ini, berikanlah aku seorang anak laki-laki. Terus maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dia nggak akan kena pisah syukur sampai ngomong kayak gitu ya kan. Nah akhirnya datanglah Imam Eli pada saat dia ngeliat, kenapa sih nih Ibu Hana kayak orang mabuk ya kan. Ditegur ya kan, makanya Eli mengamat-namati perempuan itu. Hana berkata hanya dalam hatinya ya kan tadi dia tidak keluarin suaranya, gerak-gerak mulutnya doang. Akhirnya disampaikan di ayat 14 Bapak Eli nyamperin nih. Kayak digambar Kananda. Di ayat 14 ini Bapak Eli nyamperin ngomong begini, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk?
lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Nah Hana jawab, bukan Tuanku, aku seorang yang benar, aku perempuan yang baik, aku sedang susah hati ya kan. Aku nggak mabuk anggur kok Tuanku, benar kata dia gitu ya kan. Aku nggak mabuk anggur, aku cuma minta sama Tuhan. Kalau aku apa tadi katanya pengen punya anak laki, aku sedih sekali, aku sudah lama menikah tidak punya anak, padahal istrinya ya ini ada anaknya juga, aku sedih sekali, aku sering disakiti gitu ya kan ya perasaannya. Terus akhirnya Imam Eli ngomong apa nih adik-adik? Di ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Imam Eli tahu, dia lihat susah hatinya Ibu Hana. Dilihat sedihnya, dia lihat berdoanya, dia lihat kesungguhan hatinya. Bahkan dia lihat nazarnya, bukti cinta kasihnya sama Tuhan ketika kalau dia Tuhan sampai kasih anak, aku kasih anak ini ke Tuhan gitu ya kan si Samuel nanti ya. Dikasih ke Tuhan, nggak akan rambutnya dicukur, tidak akan pita cukur kena ke rambutnya gitu kan. Sampai dia berkata berdoa sama Tuhan, berjanji sama Tuhan, bernazar sama Tuhan kalau Tuhan kasih dia anak ya adik-adik ya. Sampai akhirnya Imam Eli mau ngomongnya tadi ya kan, pergilah dengan selamat Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Terus akhirnya keluarlah dia tidak muram lagi karena akhirnya dia mendapatkan ketenangan setelah berdoa kepada Tuhan. Ada hamba Tuhan saat itu, ada Imam Eli yang bisa membantu jawabannya. Nah Kanada mau ajak adik-adik, nanti sebenarnya dia akan dapat anak nih adik-adik. Akan hamil habis itu Tuhan mendengar doa Ibu Hana, hamil anaknya namanya Samuel. Nanti ada ceritanya lagi ya, habis itu Samuel ditaruh di rumah Tuhan sesuai dengan nazarnya. Tapi Kanada mau ngajarin adik-adik saat ini sama-sama mau lihat bahwa kita mau belajar kayak Ibu Hana. Belajarnya gimana Kak? Dalam kesedihan hatinya dia datang ke yang tepat. Yang tepat siapa? Dia tahu kalau dia itu seharusnya minta segala sesuatu ke siapa? Ke Tuhan. Nah di ayat ke-10 dia dengan pedih hati berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia datang ke Tuhan sambil nangis, sambil terseduh-seduh. Dia nggak datang ke orang pinter, dia nggak datang mungkin kalau saat itu ada dokter bisa ke dokter ya. Dia nggak datang ke yang lain tapi dia tahu kalau mau minta sesuatu dia datangnya ke Tuhan. Dia tunjukkan bukti kesungguhan kepengenannya itu sama Tuhan dengan nangis terseduh-seduh. Gitu ya adik-adik. Yang kedua dia sampai berjanji sama Tuhan, di tengah-tengah sedihnya pun dia tetap mau kasih yang terbaik loh sama Tuhan. Biasanya gini ya, kalau kita kan kalau nggak dikasih bagus sama Tuhan pasti bisa bilangnya, ah ntar aja lah lihat lah orang aku belum dikasih bagus, bisa jadi ya Bu Hana bilang, ntar aja lah lihat lah orang aku belum dikasih anak. Tapi dia bilang apa? Kalau Tuhan kasih aku anak, aku kasih anak itu ke Tuhan, aku kembalikan. Padahal belum dapat loh adik-adik. Dia sudah menjanjikan yang terbaik buat Tuhan. Belajar dua hal nih kita. Yang pertama, dia datang ke Tuhan. Kedua dia apa? Dia mau mengembalikan lagi itu semuanya sama Tuhan. Karena dia tahu itu datangnya dari Tuhan. Nah adik-adik inilah yang harus kita pelajari, yang kita teladani dari Ibu Hana. Adik-adik dalam masalah apapun dalam hidup adik-adik, yang pertama harus dilakukan apa? Berdoa. Berdoanya jangan asal-asal, berdoanya juga sungguh-sungguh dari ketulusan hati sampai kayak orang mabuk ya dibilang tadi ya sama Imam Eli karena dia saking terseduh-seduhnya, saking sedihnya. Pertama kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kedua apa yang adik-adik? Kedua itu saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan dan kita akan balikin lagi sama Tuhan gitu ya. Pertama berdoa, kedua dia yakin akan dapat dan akan dikembalikan lagi ke Tuhan. Kayak gitu nih adik-adik, kita teladanin si Ibu Hana. Kayak gitu, jadi Kanada percaya sekali setiap kita pasti punya masalah, setiap kita pasti pengen sesuatu, setiap kita dalam baik diri kita maupun keluarga kita maupun orang-orang sekitar kita ya kan pasti pengen sesuatu. Tapi caranya gimana? Harus datang ke Tuhan terlebih dahulu, sungguh-sungguh datang berdoa sama Tuhan dan yakinkan diri kita akan menerimanya dan kita akan kembalikan lagi ke Tuhan. Janji sama Tuhan. Yakin deh Tuhan pasti akan memberikan seperti Tuhan memberikan Ibu Hana. Caranya ya berdoa. Nanti dalam waktu teduh minggu ke depan kita mau belajar tentang berdoa. Kita mau belajar tentang hikmat. Minta sama Tuhan seperti yang dilakukan sama Ibu Hana. Jadi adik-adik jangan pernah bolong juga dengerin waktu teduhnya ya. Kak Nanda mungkin saat ini sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tetap akan terus menjaga adik-adik. Kak Nanda juga punya ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Matius.
Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Ada amin? Amin, pintar sekali. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Seperti yang dilakukan Ibu Hana. Dia berdoa, dia percaya dia dapat anak yang namanya Samuel. Akhirnya dia dapat anak dan dia melakukan nazarnya, janjinya sama Tuhan, dikasihlah Samuel buat Tuhan Yesus ya. Buat Tuhan ditaruh di bait suci. Nah adik-adik ada tugas buat adik-adik. Adik-adik harus mengumpulkan video sedang berdoa. Berdoanya minta apa? Bebas. Minta apa saja sama Tuhan. Taruhlah di dalam doa. Nanti minta tolong papa sama mama rekam adik-adik. Abang atau kakak, papa mama rekam adik-adik sedang berdoa. Meminta sama Tuhan. Harus mabuk kak? Harus kayak si Ibu Hana enggak kak? Gak usah. Tapi harus dengan sungguh-sungguh belajar. Didampingin mama papa boleh. Didampingin kakak abang boleh. Yang penting tugasnya minggu ini adalah berdoa, meminta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya seperti tadi ya, kita akan mendapatkannya datangnya dari Tuhan. Sekian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini, karena Anda mau ajak adik-adik untuk melipat tangan, menutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan pimpin kami dalam ibadah sekolah minggu kami pagi ini. Biarlah Tuhan kami mau meneladani Ibu Hana yang mau tetap berdoa meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam setiap masalah kesedihan hatinya yang dialami. Ajar kami juga Tuhan seperti Ibu Hana yang mau datang sama Tuhan, meminta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami yakin bahwa kami juga akan menerimanya dan kami yakin setiap permohonan kami Tuhan dengar, Tuhan akan berikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan pimpin kami dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan yang tuntun kami untuk selalu jadi anak yang dengar-dengaran dan mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita lanjutkan ibadahnya ya. Nah adik-adik, Kak Tiur hari ini punya pengumuman. Tapi sebelumnya terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan PR ayat hafalan minggu lalu. Jangan lupa minggu ini juga ada PR ayat hafalan dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, videonya dapat dikirim ke WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tangerang. Boleh langsung ke Kak Tiur atau kakak guru sekolah minggu yang lain. Lalu yang kedua, terima kasih banget nih buat adik-adik yang selalu setia melihat waktu teduh anak. Wah, hebat-hebat banget. Ada yang sampai kirim foto loh, hebat sekali. Nah, jangan lupa setiap hari Senin sampai Sabtu bakalan ditemani oleh Janet dan Gio. Pengumuman yang ketiga, terima kasih kepada kakak Elita, kakak Felicia, dan juga Ade Bintang yang sudah memberikan persembahan untuk bulan ini. Oke, sekian pengumuman dari Kak Tiur. Kita mau langsung ke lagu terakhir, tapi semuanya harus bangkit berdiri nih. Bener banget, yuk kita mau nyanyi lagu Sejuta, Setia, Jujur, dan Taat. Sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sekali lagi, sejuta. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta.
berdoa karena kita mau mendengarkan foto. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Apa di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.